Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Ibrahim. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Biologi Universitas Brawijaya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik akan isolasi protein secara sederhana yang merupakan salah satu tugas yang harus saya penuhi dalam menempuh mata kuliah biologi molekuler. Sebelum saya masuk ke dalam metode, saya akan menjelaskan sedikit mengenai isolasi protein. Jadi secara kasaran atau secara umum, jadi isolasi protein ini merupakan salah satu metode akan pemisahan antara protein satu dengan protein lain atau protein satu dengan kontaminan yang ada di suatu larutan atau di suatu substrat, di mana punya itu agar terbentuknya suatu presipitasi atau suatu kumpulan akan protein yang ingin diteliti atau dianalisis lebih lanjut. Ini merupakan salah satu tahap yang paling penting, karena dari sini jika terjadi kegagalan akan isolasi protein, maka untuk analisis berikutnya akan terjadi suatu error atau kesalahan yang dimana itu merupakan bukan bagian dari protein yang mau dianalisis, sehingga isolasi protein ini penting. Dan untuk sekarang ini saya akan melakukan isolasi yang bisa dikatakan cukup sederhana akan protein, dimana nih saya akan menggunakan bahan merupakan susu, walaupun sebenarnya bahan untuk isolasi protein ini tidak hanya dari susu, karena ada beberapa makanan dan minuman yang bisa dikatakan seperti susu untuk konsentrasi proteinnya, di mana bisa diisolasi. Namun untuk kandungannya berbeda-beda, dan antara susu dengan yang lain seperti kacang ataupun seperti pada kuning telur itu berbeda komposisi proteinnya, sehingga sebenarnya tidak hanya susu. Namun pada kali ini saya akan menggunakan bahan susu. Untuk singkatnya, kenapa susu? Karena kalau susu ini kan sudah sangat mudah ditemukan dan juga mudah untuk untuk dilakukan percobaan, dan juga pada kali ini saya akan menggunakan larutan untuk presipitasinya. Itu untuk melakukan presipitasi menggunakan asam cuka atau asam asetat atau yang bisa dikatakan CH3COOH, karena ini bersifat asam, dan dari sini kita tahu bahwa susu itu umumnya memiliki pH 6,6 atau di sekitar 6, dimana ini menjadikan protein pada susu ini belum bisa dipresipitasi, karena kalau dilihat dari muatannya berdasarkan beberapa referensi itu mengatakan bahwa kondisi muatan akan susu ini, atau khususnya di protein kasein dan protein dadi atau whey ini, untuk khususnya kasein itu akan terendap ketika pH dari susu atau pH larut itu berada di sekitar pH 4 atau 4,5. Itu merupakan titik isoelektrik yang membuat muatan positif dengan muatan negatif pada susu itu pada kasein ini menjadi netral, sehingga bisa terpresipitasi atau bergumpal membentuk suatu gumpalan, yang dimana tuh nanti bisa menjadikan hasil protein yang ingin dianalisis lebih lanjut. Itu untuk penjelasan singkatnya. Dan sekarang kita akan memasuki metode akan isolasi protein pada susu. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam metode isolasi protein sederhana pada susu. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan akan bahan-bahan dan alat-alat yang akan digunakan. Untuk bahan di sini ada sekitar 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah yang mau diujikan, yaitu adalah susu. Dimana ini saya menggunakan sebanyak 50 ml. Lalu untuk bahan yang sifat asam ini saya menggunakan asam cuka sebanyak 50 ml juga, karena nanti untuk percobaan atau perlakuannya nanti akan memiliki perbandingan 1:1. Jadi antara susu nanti 50 ml dan asam cuka nanti sebanyak 50 ml, jadi totalnya 100 ml, bandingan 1:1. Dan yang untuk bahan terakhir adalah air biasa atau aqueous kalau ada. Ini fungsinya nanti sebagai pembilas akan hasil dari presipitasi akan susu. Jadi setelah disaring nanti baru akan dibilas dengan air untuk menyingkirkan larutan akan asam cuka yang masih menempel atau masih berada di daerah sekitar gumpalan protein yang telah didapatkan pada presipitasi penyaringan akan susu nanti. Lalu untuk alat ada beberapa. Yang utama ada wadah, nanti wadah untuk penyaringan
Saya lihat sebenarnya wadahnya bisa bebas tergantung dari apa yang dimiliki, jadi bisa digunakan apapun yang penting bisa sebagai tempat penampungan akan hasil saringan nanti. Lalu ada penyaring sendiri untuk saringan, untuk menyaring hasil presipitasi atau isolasi protein dari susu dan asam cuka. Lalu ada kertas saring, ini sebenarnya untuk saringan sudah cukup ya, ada saringan, jadi padatan-padatan yang nanti itu setelah terbentuk akan tertahan pada saringan. Tapi ini untuk meningkatkan efisiensi akan penyaringan, jadi menggunakan kertas saring jika ada, dan sifatnya opsional untuk meningkatkan efisiensi. Lalu dan ada pengaduk, masih bisa menggunakan sendok, tapi kalau ada pengaduk tidak apa-apa, dan sama wadah untuk menaruh batang pengaduk. Itu untuk alat dan bahan. Dan sekarang kita akan memasuki proses isolasi protein pada susu. Ya, baik, sekarang kita akan memasuki prosesnya. Jadi tadi telah disiapkan 50 ml larutan asam cuka atau CDKCOH dan susu sebanyak 50 ml. Lalu kita campurkan, kita masukkan asam cuka ke dalam susu. Setelah itu kita aduk secara merata menggunakan batang pengaduk. Dan ini kita aduk hingga sampai merata ya seluruh larutan antara susu dengan asam cuka. Aduk. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita tunggu selama beberapa menit atau sampai terbentuknya gumpalan. Nah, ini sudah kita aduk beberapa waktu. Kalau sudah dirasa cukup, nanti kalau secara kasaran, kalau diperhatikan ya, tidak tahu kalau kelihatan di kamera, kalau dia ada kayak semacam padatan kecil yang menggumpal. Tapi mungkin kalau ini belum disaring masih belum terlalu kelihatan. Ini kita saring menggunakan saringan di mana sudah ditaruh kertas saring dan wadah untuk menampung hasil filtrasi. Oke, kita tuang. Ini prosesnya agak sedikit lama ya, hingga tetesan air dari larutan ini tertampung pada wadah. Kita tunggu hingga didapatkan hasil saringan. Kita tunggu. Baik, nah ini setelah disaring, tadi sebenarnya awalnya dikasih air ya untuk pembilasan. Ini kayak belum sempat kesaring, tapi kalau bisa dilihat dari hasil penyaringan, kalau dilihat di kertas saring, nah ini ada kayak semacam padatan warna putih. Nah, ini sebenarnya adalah hasil dari penggumpalan atau presipitasi akan protein di susu yang kalori pH-nya asam yang sekitar 4. Walaupun secara kasaran itu kasein, protein kasein ini menggumpal membentuk presipitat ini. Nah, baru di sini kita bisa saring. Nah, ini di dalam larutan ini juga ada sebenarnya, cuman karena ini belum semuanya tersaring, jadi kita pindahkan ke wadah yang lain ya. Kita pindahkan. Lalu kita keruk yang sisa-sisanya ini. Tidak harus semuanya, yang penting kita udah membuktikan atau terlihat hasilnya ya, bahwa terbentuknya presipitat berupa kasein, gumpalan kasein dari pemberian asam cuka. Dimana ini kalau secara teori bisa dilihat bahwa pH memengaruhi akan kondisi protein, dimana kalau ketika mencapai suatu titik isoelektrik tertentu pada protein tertentu akan memberikan potensi bagi protein untuk melakukan membentuk suatu gumpalan atau terkumpulnya suatu protein tertentu menjadi satu bentuk gumpalan yang bisa dilihat dari aplikasinya.
berupa pada susu ini, mana terbentuknya padatan. Oke. Nah, ya kita taruh. Nah, untuk lebih dekatnya, dilihat ya, ini mungkin tercampur sama air, cuman kalau dilihat ada kayak semacam padatan-padatan kecil ini adalah bisa dikatakan hasil dari presipitasi akan protein kasein. Nah, dilihat mungkin masih tercampur sama air yang untuk pembahasan tadi, tapi belum selesai penyaringan. Tapi setidaknya hasil dari presipitasi akan protein pada susu ini secara sederhana isolasinya tuh telah terlihat ya. Baik, ini yang untuk hasil dari percobaan 1:1 ya untuk kadar susu sama kadar asam cukanya. Nah, di sini sebenarnya sudah dibuat beberapa perbandingan untuk hasil-hasil itunya. Dapat dilihat. Jadi untuk percobaan ini ada perbandingan 1:2 untuk susunya 1 dan ini 2. Dan ada perbandingan 2:1 untuk susu dan cukanya. Ada yang tadi barusan ditunjukkan itu 1:1. Dan ini sebenarnya sebelum pembuatan semua perbandingan ini sebenarnya yang belum diukur. Jadi menggunakan beberapa mililiter susu dan beberapa mililiter cuka, namun pada saat itu tidak diukur. Jadi pada saat ini namanya menggunakan simbol X. Nah, kalau dilihat dari hasil ini secara kualitatif terlihat bahwa terbentuk gumpalan dari pemberian asam cuka pada susu. Cuman untuk kadarnya ini bisa jadi berbeda-beda. Kalau yang 1:2 ini kadar volume totalnya itu 150. Lalu yang 2:1 ini 90. Ini tadi yang sebelumnya itu 1:1 sebanyak 100 liter total untuk volumenya. Ini yang tidak diketahui. Namun kalau dilihat kualitatif ini membentuk gumpalan. Bisa dilihat ya. Untuk lebih jelasnya yang 1:2 susu banding cukanya itu 1:2, ada padatan. Nah, sama juga seperti yang 2:1. Setelah beberapa waktu ditunggu, gumpalannya naik membentuk kumpulan dari protein ya, ini kasein dianggapnya ini gumpalan. Ini yang tadi. Nah, ini yang sudah disaring dan telah terbentuk semacam padatan. Jadi sudah dikering anginkan. Bisa dilihat ini yang sudah bentuk padatan ya. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah hasil presipitasi dari protein susu jenis kasein ya, bisa dianggap seperti itu untuk secara kasarannya ya. Dan sekian untuk hasil dari praktikum dari isolasi mandiri ini. Yang utama dari sini kita bisa lihat bahwa untuk secara kasaran ini sebenarnya juga terjadi atau dapat lihat tanpa memerlukan percobaan dari asam cuka. Karena kalau misalkan kita bukan bayangkan sebenarnya, lebih ke amati ketika kita menaruh susu di suatu ruangan terbuka. Itu kan kalau kita biarkan selama beberapa waktu tanpa ditutup maupun dikasih perlindungan kan biasanya dia kayak muncul yang gumpal-gumpalan. Nah, itu karena bisa jadi kan ada aktivitas mikroba yang menghasilkan suatu asam, produk asam yang dimana itu mengubah pH dari susu. Jadi kalau secara umumnya itu bisa kayak menjadi hasil fermentasi yang membuat munculnya suatu gumpalan. Nah, ini gambaran kasarnya atau bisa dilihat dari dari gambaran di eksperimen ini tuh hampir sama seperti ini. Jadi karena ada asam, tapi ini karena dia asam cuka, sedangkan yang pada sehari-hari itu yang susu itu kan ada aktivitas mikroba itu menunjukkan suatu gumpalan. Jadi penting seperti isolasi protein. Karena ini faktornya karena pH. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai isolasi protein secara sederhana ini. Dan sekali lagi saya ingatkan tidak harus dari susu. Jadi bisa bahan lainnya, mungkin putih telur atau kuning telur, itu kembali ke peneliti ataupun penonton hadirin sekalian yang mau mencoba sendiri di tempat masing-masing, ingin lihat bagaimana sih hasil dari isolasi protein secara sederhana pada bahan lain selain susu. Dan ini bisa menjadi salah satu topik percobaan atau eksperimen yang mungkin bisa menjadi salah satu tambahan akan wawasan bagi hadirin sekalian, bagi para penonton ini. Sekali lagi saya terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan yang telah penonton luangkan untuk menonton video ini, dan semoga bermanfaat.
Sekian, terima kasih dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan di video ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.